Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Seida. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah matkul pemrograman mobile. Pengantar pemrograman mobile. Kemampuan teknologi bergerak seperti smartphone kini dapat disejarkan dengan teknologi komputer. Bahkan bisa dikatakan melebihi teknologi komputer dalam 10 tahun terakhir. Walaupun teknologi processing tetap dipegang oleh komputer, saat ini teknologi perangkat bergerak didominasi atas kesuksesan sistem operasi atau OS. Di dalamnya, seperti yang kita ketahui, ada dua OS yang kini tengah digandrungi, yaitu Android dan juga iOS, yang merupakan kepanjangan tangan dari Google dan juga Apple. Sebelumnya, apa sih pemrograman mobile itu? Jadi, definisi pemrograman mobile itu yang dimana suatu proses pengembangan perangkat lunak yang ditujukan untuk dijalankan pada perangkat mobile seperti smartphone, tablet, atau wearable device. Yang dimana aplikasi ini juga dikembangkan biasanya dioptimalkan untuk antarmuka sentuh, responsif, dan dapat berjalan pada berbagai sistem operasi mobile, misalnya seperti Android dan juga iOS. Dan selanjutnya juga ini ada ruang lingkup pemrograman mobile, yang dimana dia ini memiliki jenis-jenis aplikasinya. Terdapat berbagai macam jenis aplikasi mobile, mulai dari aplikasi utilitas, hiburan, e-commerce, hingga aplikasi enterprise. Dan untuk platform pengembangannya, dia ini menggunakan native, yang dimana native ini adalah suatu aplikasi yang dikembangkan khusus untuk satu platform dengan menggunakan bahasa pemrograman dan SDK atau Software Development Kit yang disediakan oleh platform tersebut. Misalnya Swift untuk iOS, Kotlin atau Java untuk Android. Sedangkan untuk hybrid atau cross platform, ini adalah satu aplikasi yang dikembangkan dengan satu basis kode untuk dijalankan di berbagai platform. Jadi menggunakan framework seperti React Native, Flutter, atau Loni. Dan untuk keterbatasan dan tantangannya, yaitu yang dimana pengembangan aplikasi mobile ini harus mempertimbangkan keterbatasan perangkatnya seperti memori, daya baterai, dan juga kemampuan hardware-nya, serta perbedaan resolusi layar dan sistem operasinya. Selanjutnya, perbedaan antara pengembangan aplikasi mobile dan juga web. Apa sih perbedaan dari aplikasi mobile dan web? Nah, di ini ada berbagai macam perbedaannya, yaitu diantaranya seperti platform dan lingkungan eksekusi, yang dimana aplikasi mobile ini berjalan di perangkat mobile dengan antarmuka sentuh menggunakan hardware seperti kamera, sensor, dan juga GPS. Dan untuk aplikasi mobile ini harus mengatasi perbedaan perangkat keras dan sistem operasi. Sedangkan untuk web, dia ini berjalan di brosur. Biasanya dirancang untuk penggunaan di desktop atau perangkat mobile dengan tampilan yang responsif. Aplikasi web ini tidak memiliki akses langsung ke beberapa fitur hardware perangkat. Dan selanjutnya juga ada perbedaannya, yaitu interaksi pengguna. Nah, ada perbedaan dari interaksi pengguna, perbedaannya dari aplikasi mobile dan web, yaitu yang dimana mobile ini lebih mengutamakan interaksi berbasis sentuhan, gestur, dan juga notifikasi push yang langsung dapat menghubungkan pengguna dengan informasi terkini. Sedangkan untuk web, dia ini mengandalkan interaksi melalui klik, keyboard, dan mouse, serta biasanya memiliki tampilan yang lebih kompleks untuk navigasi. Dan juga ada perbedaannya dari kinerja dan optimasi. Apa sih perbedaannya dari aplikasi mobile dengan web untuk kinerja dan optimasi? Untuk aplikasi mobile, yang dimana dia ini kinerjanya sangat bergantung pada sumber daya perangkat, sehingga mengoptimalkan memori dan daya baterai menjadi krusial. Sedangkan untuk web, dia ini yang dimana kinerjanya tergantung pada konektivitas internetnya dan kemampuan browsernya. Namun perangkat desktopnya umumnya ini harus memiliki sumber daya yang lebih besar.
Dan selanjutnya distribusi dan pembaruan. Untuk aplikasi mobile, ini aplikasinya didistribusikan melalui toko aplikasi, yaitu seperti App Store, Google Play, dan memerlukan proses review, sehingga pembaruan ini dapat dilakukan melalui toko aplikasi tersebut. Sedangkan untuk web, yang dimana aplikasi web ini diakses langsung melalui URL atau link, dan pembaruan dapat dilakukan secara real time tanpa harus melalui proses distribusi ulang. Dan selanjutnya ada dampak pemrograman mobile terhadap bisnis. Nah, untuk pemrograman mobile ini memiliki dampak terhadap bisnis, yang dimana transformasi model bisnis, yaitu aplikasi mobile ini membuka peluang bagi perusahaan untuk berinovasi dalam menyediakan layanan seperti e-commerce, mobile banking, dan on-demand service. Dan selanjutnya ada meningkatkan keterlibatan pelanggan. Nah, ini dampak dari pemrograman mobile ini juga bisa untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan, yang dimana melalui fitur notifikasi, personalisasi, dan kemudahan akses, aplikasi mobile ini bisa membantu perusahaan berinteraksi langsung dengan pelanggan, dan juga bisa meningkatkan loyalitas dan menyediakan layanan yang responsif. Dan selanjutnya nih ada analitik dan data. Nah, dengan aplikasi mobile memungkinkan pengumpulan data ini perilaku pengguna yang dapat dianalisis untuk strategi pemasaran dan pengembangan produk yang lebih tepat dengan sasarannya atau dengan konsumennya. Dan selanjutnya ialah ada perbedaan dari aplikasi native, hybrid, dan juga cross class platform. Apa saja sih perbedaan dari aplikasi native, hybrid, dan juga cross platform? Itu yang pertama untuk aplikasi native. Nah, untuk aplikasi native ini yang dimana aplikasi yang dikembangkan khusus untuk satu platform menggunakan bahasa pemrograman dan alat pengembangan yang spesifik untuk platform tersebut. Contohnya bahasa pemrograman yaitu seperti Android itu Java dan Kotlin. Sedangkan untuk iOS itu Swift dan Objective-C. Dan contoh untuk aplikasinya yaitu seperti WhatsApp, Spotify, dan Performance G. Dan selanjutnya juga untuk aplikasi hybrid, yang dimana aplikasi ini dikembangkan menggunakan teknologi web seperti HTML, CSS, JavaScript, dan dia ini dibungkus dalam satu wadah native. Dan contoh frameworknya itu seperti Apache Cordova dan juga Lonik. Dan contoh untuk aplikasinya ini yaitu seperti Instagram. Dan selanjutnya ialah yang terakhir, yaitu aplikasi cross platform, yang dimana aplikasi ini dikembangkan menggunakan satu basis kode yang dapat dijalankan di berbagai platform. Untuk contoh frameworknya yaitu React Native dan Flutter. Sedangkan untuk aplikasinya itu Facebook dan Google ADS. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.